merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah, itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Murtopo memang biasa begitu dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup, sudah ditumpas di berbagai tempat, masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilidz dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren, dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngeruki yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Ba'asyir dan cabang-cabangnya itulah, taruhlah disebut dihukum karena undang-undang terorisnya. Pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Al Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami
menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM. 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu. Ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah, itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga, tanahnya tuh 1.300 hektar, sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah, dalam tindak pidana seperti ini kita coba gitu. Yang dilaporkan oleh masyarakat tentang penistaan atau penodaan agama, ya biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri gitu untuk menentukan itu. Nggak bisa duduk di kantor-kantor pemerintahan. Kenapa? Karena tidak ada ijazahnya. Kenapa tidak ada ijazah? Karena zaman penjajahan orang Islam itu diisolasi, tidak boleh sekolah. Ya sekolahnya paling SD gitu. Nah, disitulah kemudian yang marah-marah seperti Kartosuwiryo itu lalu mendirikan Darul Islam, yang kemudian bersambung menjadi perjuangan untuk mendirikan negara Islam Indonesia, yang kemudian ini terus masih ada ekor-ekornya sampai sekarang, sehingga ada ribut-ribut soal Panji Gumilang sekarang ini. Iya, itu sejarahnya dari situ. Jadi Panji Gumilang ini, saudara sekalian, dulu induknya adalah negara Islam Indonesia, merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah, itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Murtopo memang biasa begitu dulu. Dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup, sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilidz dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al-Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII.
Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al-Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu. Itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngerugi yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Ba'asyir dan cabang-cabangnya itulah, taruhlah disebut dihukum karena undang-undang terorisnya. Pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang secara diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Al-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM, 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu, ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah, itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga, tanahnya tuh 1.300 hektar sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah, dalam tindak pidana seperti ini kita coba gitu. Yang dilaporkan oleh masyarakat tentang penistaan atau penodaan agama, ya biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri gitu untuk menentukan itu. Nah, saudara, kembali. Jadi sesudah Indonesia merdeka, kaum muslimin itu terpinggirkan dari penyelenggaraan negara atau pengelolaan ke tata pemerintahan kita. Ini tadi
ada yang menyesalkan, masa Indonesia yang begitu besar dengan pesantren yang begitu besar tidak bisa ikut mengelola negara, lalu melahirkan pemberontak, tapi melahirkan kesadaran baru di pesantren. Ketika Kiai Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, itu kemudian dikeluarkan peraturan bersama dengan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Bahdir Johan. Wahid Hasyim dan Bahdir Johan membuat peraturan di mana sekolah lulusan pesantren yang berjenjang itu sama civil efeknya dengan pendidikan umum. Madrasah ibtidaiyah itu adalah sama dengan SD, sanawiyah sama dengan SMP, aliyah sama dengan SMA, kemudian al-jami'ah, IAIN itu dibentuk dulu namanya ada Akademi Ilmu Dakwah, ya, AIDA, Akademi Ilmu Dakwah Agama itu akademi, lalu disamakan dengan perguruan tinggi yang kemudian melahirkan IAIN itu, yang kemudian ini ada civil efeknya diakui. Nah saudara, dari situ kemudian lahirlah berbagai keahlian dari pondok pesantren itu, karena pondok pesantren lalu membentuk sekolah-sekolah di samping ngaji kitab kuning yang tradisional yang pakai setoran itu, ada sistem kelas kayak sekolah biasa. Nah dari situ kemudian saudara, sejak tahun 60-an anak-anak pesantren sudah menjadi pegawai di kantor-kantor pemerintah juga. Pada tahun 70-an sudah menjadi sarjana, sarjana hukum, insinyur, dokter dan sebagainya. Pada tahun 80-an banyak master-master, dan pada tahun pertengahan 80-an banyak doktor, profesor yang lahir dari pesantren. Nah sejarah tahun 60-an itu sudah merembes nih anak santri ke kantor-kantor pemerintah, sehingga kemudian apa terjadi, mobilitas sosial vertikal naik di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Kantor-kantor pemerintah, ke universitas-universitas negeri, itu rektor-rektornya, pembantu rektornya, dekan itu sudah banyak dari pesantren. Taruhlah sekurang-kurangnya Islam santri, bukan Islam abangan misalnya, itu sudah banyak. Sekarang ini profesor-profesor hampir semuanya itu adalah anak-anak Islam yang baik, kayak yang dari PMII, dari HMI, dari NU, dari Muhammadiyah. Menteri-menteri juga sudah banyak. Itu apa? Karena pesantren mengadaptasikan diri dengan perkembangan negara ini. Sehingga saudara sekalian, saya selalu menolak keras ketika ada orang mengatakan di Indonesia ini terjadi politik Islamofobi. Islamofobi itu apa? Politik anti-Islam. Fobi itu benci kepada Islam atau takut kepada Islam sehingga harus disingkirkan. Saya katakan tidak ada sekarang. Dulu mungkin tahun 45 karena peninggalan Belanda, sistem pendidikan peninggalan Belanda tahun 45 sampai tahun 50 lah, kita ini tersingkir. Orang Islam dianggap udik, kampungan, tidak bisa apa-apa. Sekarang udah menguasai berbagai keahlian. Sampai dengan tahun 60-an kemungkinan menteri-menteri sulit dicari dari santri, kecuali mungkin yang mewakili partai politik, bukan mewakili profesi. Itu pun sedikit, jatahnya ya kira-kira menteri agama saja gitu. Sekarang sudah bisa jadi apa saja. Anak-anak lulusan pesantren yang sudah mengadaptasikan diri dengan perkembangan Indonesia baru. Coba